Sehingga dikenallah dengan sumur Barahut, sumurnya negeri para jin. Perlu diketahui ada sebuah cerita misteri bahwasanya sumur Barahut ini adalah sumur yang digunakan oleh Raja Jin untuk menghukum bangsa-bangsa jin yang membangkang. Dan juga ada yang mengatakan bahwa sumur Barahut ini adalah tempatnya arwah-arwah orang kafir dikumpulkan di tempat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel di mana berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Ana dari Robi tayangan Jundu Channel pada program kisah-kisah teladan atau cerita-cerita yang dapat menginspirasi sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Pada kali ini Ana akan menceritakan sebuah kisah misteri, yaitu sebuah sumur Barahut yang terkenal dengan misterinya di seluruh dunia. Bahkan sampai seluruh dunia itu menceritakan tentang keangkeran daripada sumur Barahut ini. Dan karena terkenal dengan keangkerannya, karena kemisterinya, karena kejadian-kejadian ini, dan Ana membuat video ini lantaran ada sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwasanya sebaik-baiknya air adalah air Zam-Zam dan seburuk-buruknya air adalah sumur Barahut. Dan ini menjadi trigger Ana untuk mencari tahu sumur Barahut itu apa dan kenapa menjadi angker. Dan luar biasa, ternyata banyak kejadian-kejadian aneh yang orang-orang setempat pun juga merasakan. Ada suara ini, ada bau ini, dan lain-lain, dan melihat kejanggalan. Dan setelah Ana mencari tahu sumur Barahut ini, ternyata banyak artikel yang menceritakan tentang sumur Barahut ini, dan ceritanya pun sangat misterius. Dan ada yang orang menceritakan ada suara-suara aneh, ada kejanggalan, dan mengatakan itu adalah tempat sarang jin dan lain-lain. Dan seperti apa sumur Barahut ini yang akan kita bahas di video ini, tetap disaksikan di Jundu Channel ini. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Perlu diketahui bahwasanya sumur yang kita ketahui adalah sumur yang bisa bermanfaat buat kehidupan manusia, yang kita bisa ambil airnya. Tapi berbeda dengan sumur Barahut ini. Kenapa? Karena sumur Barahut ini dinamakan sumurnya neraka, sumur yang paling angker. Menurut informasi yang Anda dapat bahwasanya sumur tersebut digunakan untuk menghukum orang-orang kafir, dan tempatnya bangsa jin menetap di sana, sehingga banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sumur tersebut. Untuk lokasi sumur Barahut ini berada di provinsi Al-Mahra Yaman, yaitu Hadramut, tepatnya di sebuah lembah yang berada di lembah yang bernama Hud. Nah, di daerah tersebut terdapat sebuah sumur yang luasnya kira-kira 100 meter dan kedalamannya kira-kira sedalam 250 meter. Saking dalamnya sumur ini menjadi terlihat sangat gelap, dan saking dalamnya itu. Sahabat Jundu, penamaan daripada sumur Barahut ini tidak serta-merta ada begitu saja, tapi banyak menyimpan cerita misteri di balik penamaan sumur tersebut. Dan kata Barahut menurut bahasa Himyar kuno artinya adalah negeri para jin. Dinamakan itu karena pernah ada di zaman dahulu seorang raja yang berkuasa, yang memiliki banyak harta kekayaannya, sehingga ia ingin menyimpannya, tapi bingung mau menyimpan di mana karena begitu banyaknya harta. Dan raja dari dinasti Himyar kuno ini bekerja sama dengan bangsa jin untuk membuatkan sebuah penyimpanan harta kekayaan milik sang raja ini. Akhirnya kesepakatan ini sudah terpenuhi. Mungkin sebuah kontrak, mungkin dan lain-lain, kita tidak tahu. Akhirnya sepakat nih antara bangsa jin dan raja ini untuk membuat sebuah penyimpanan harta kekayaannya. Lalu bangsa jin ini dengan ribuan pasukannya membuat sebuah lubang yang sangat dalam. Tujuannya adalah untuk menyimpan semua harta daripada kekayaan sang raja ini. Akhirnya dengan ribuan bangsa jin ini menggali nih sebuah sumur dalam sekali dan luas, udah dalam luas. Kemudian diambil tuh semua harta kekayaannya, disimpan semua kekayaan. Lalu dari beberapa waktu kemudian, waktu demi waktu, sang raja ini meninggal dunia. Nah, alhasil jin yang sudah terperangkap di dalam sumur ini tidak mau keluar. Dan dia mungkin wallahu a'lam bishawab, apakah jin ini juga senang dengan hartanya atau jin ini beranak pinak di dalam sumur tersebut sehingga menjadi banyak luar biasa. Sehingga dikenallah dengan sumur Barahut, sumurnya negeri para jin. Karena dari kisah ini, dari Himyar kuno ini, lalu dinamakannya dengan sumur Barahut, sumurnya negeri para jin. Begitulah kisah daripada misteri di zaman dahulu itu yang menurut info yang Anda dapat. Hal ini dibenarkan oleh Syekh Umar Musaibah, yaitu salah satu ulama dari kota Tarim yang melihat langsung sumur tersebut, dan beliau melihat benar-benar banyaknya jin yang ada di dalam sumur Barahut ini.
Dan tidak itu, masyarakat setempat pun juga banyak mengatakan bahwasanya sering mendengar hal-hal aneh dan menyium bau busuk, dan masih banyak cerita-cerita mistis lainnya yang berkenaan dengan sumur Barhut ini. Dan salah satu masyarakat setempat pun juga pernah melihat ada aliran sungai yang berada di dalam sumur Barhut ini, jadi kayak suara air gitu yang mengalir, tapi tidak diketahui di mana keberadaan di dalam sumur tersebut. Itulah menjadi sebuah misteri yang beratus-ratus tahun hingga sampai kini pun juga masih misteri. Apakah benar itu yang dimaksud sumur Barhut tersebut? Dan keanehan-keanehan dan keangkerannya pun masih menjadi mitos daripada masyarakat setempat. Sumur Barhut, sumur yang berbentuk gua tersebut ini memang sudah ada dari zaman dahulu ini, dan keberadaan tersebut pun menjadi misteri karena tidak ada informasi valid mengenai asal muasal daripada sumur Barhut tersebut. Sehingga muncullah berbagai macam cerita di balik penamaan sumur Barhut tersebut. Di dalam kitab At-Tashir bi Syarh Al-Jami' As-Shaghir dikatakan bahwasanya sumur Barhut ini adalah sumur yang sangat dalam yang ada di Hadramut ini, dan tidak ada satupun orang yang bisa menuruni sampai ke dasarnya. Ini berarti sumur Barhut itu sumur yang tidak bisa diukur kedalamannya jika seseorang turun ke dalamnya. Mungkin dimaksud oleh para ulama adalah tidak ada yang mampu untuk menurunnya tanpa peralatan yang memadai. Akan tapi sekarang kan teknologi udah canggih banget nih. Teknologi udah bisa mengukur kedalaman tanpa harus nurun. Menurut keterangan Indo-Hadramut.info bahwa kedalaman daripada sumur Barhut ini adalah 600 kaki. Kemudian lebarnya itu 450 kaki dan panjangnya adalah 120 kaki. Luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu dimanapun berada, perlu diketahui ada sebuah cerita misteri bahwasanya sumur Barhut ini adalah sumur yang digunakan oleh Raja Jin untuk menghukum bangsa-bangsa jin yang membangkang. Sehingga satu jin aja yang nggak membangkang aja kita udah serem. Ini jin yang membangkang, yaitu jin-jin kafir lah, jin-jin yang membangkang daripada rajanya. Akhirnya dihukum di sumur Barhut itu. Betapa luar biasa itu. Udah sarang jin, tapi di situ terdapat jin-jin yang membangkang. Sehingga masyarakat menamai sumur tersebut ada dengan sumur Barhut, yang disebut dengan sumurnya negeri para jin. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga ada yang mengatakan bahwa sumur Barhut ini adalah tempatnya arwah-arwah orang kafir dikumpulkan di tempat tersebut. Dan ini banyak redaksi yang memperkuatnya. Sahabat Jundu Channel dimana berada, ada sebuah cerita yang cukup kuat juga, ya karena ini bersumber daripada kitab Tanbihul Ghafilin. Kisah daripada sumur Barhut ini menjadi tempat orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Yahya bin Sulaim, bahwasanya pada zaman dahulu ada seorang yang sangat soleh, sangat alim, yaitu yang berasal dari asal Khurasan. Bahkan orang-orang karena saking solehnya ini dan sangat amanah dan terpercaya, orang banyak menitipkan barang pada beliau, dan sehingga beliau terkenal dengan amanahnya, kepercayaannya. Karena orang kalau pergi haji atau ada urusan di Mekah, semua selalu naruh barang-barangnya itu di tempat orang tersebut, yaitu orang soleh ini, orang yang asal Khurasan ini. Kemudian pada suatu hari ada seorang saudagar kaya yang beribadah haji ke Mekah. Karena bawa banyak barang, nggak mungkin kan, karena dia harus menitipkan dulu nih. Tapi didengar-dengar cerita daripada masyarakat setempat, biasanya kalau mau naruh yang aman itu ke orang soleh ini. Nah itu akhirnya saudagar kaya ini akhirnya bertemulah dengan orang soleh ini yang asal Khurasan, yang sangat terkenal karena kepercayaannya dan amanahnya. Akhirnya dititipkanlah uang sebesar 10.000 dinar. Dan kemudian saudagar kaya ini melanjutkan ibadah hajinya. Kemudian setelah beberapa waktu, beberapa hari, baliklah ia ke tempat orang yang dititipkan uang 10.000 dinarnya ini. Alhasil, ketika ia sampai kepada rumahnya, ya rumah si orang saleh ini, ternyata orang saleh ini sudah meninggal dunia. Wah, kacau nih. Uang 10.000 dinarnya harus diambil nih. Harus dia gimana nih? Ini lumayan besar juga 10.000 dinar. Kemudian ditanya nih kepada ahli warisnya, kepada keluarganya, sanak familinya. Ternyata mereka semua nggak ada yang tahu tentang keberadaan 10.000 dinar ini. Aduh, kacau nih. 10.000 dinar itu bisa hilang nih. Alhasil nih saudagar kaya ini tidak putus asa. Dia bertanya kepada para ulama, nih gimana nih? Anda nitipin uang 10.000 dinar kepada orang soleh ini, tapi ia meninggal dunia. Dan ditanya keluarganya pun tidak tahu menahu tentang hal itu karena tidak pernah cerita. Ini kalau orang kita ini udah seuzon aja ya, jangan-jangan lu pura-pura nggak tahu lu jangan-jangan udah dimakan nih duitnya. Enggak, tapi ini saudagar ini masih husnuzon. Gimana nih?
Apa yang harus Anda lakukan? Akhirnya pendapat dari ulama setempat itu menganjurkan kepada orang ini untuk pergi ke sumur Zam-Zam dan berharap insya Allah jika dia orang saleh dan penghuni surga, arwah dia pasti ada di sana. Dan ulama ini yakin bahwasanya orang saleh ini pasti ada di sumur Zam-Zam itu. Datanglah kamu ke sumur Zam-Zam dan panggillah ia ketika tengah malam, ketika jam 12 malam lewat lah. Akhirnya datang nih si saudagar kaya ini datang ke sumur Zam-Zam dan dipanggillah Fulan bin Fulan. Wahai Fulan bin Fulan. Ternyata gak ada jawaban dari sumur Zam-Zam tersebut. Dipanggil lagi Fulan bin Fulan sampai 3 kali dipanggil, gak ada yang nyaut. Gak ada yang nyaut. Fulan bin Fulan. Penasaran nih. Dipanggil lagi sampai berkali-kali, lebih dari 3 kali, gak ada yang nyaut. Makin bingung nih si saudagar kaya ini. Besoknya paginya ia mendatangi ulama yang memberikan saran tersebut dan diceritakanlah tuh kisah ini, bahwasanya ia telah melaksanakan perintah daripada ulama tersebut untuk datang ke sumur Zam-Zam. Akan tapi tidak ada yang menyautnya. Langsung tuh ulama setempat itu berkata, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita khawatir kalau orang saleh ini berada di arwah yang orang kezalim yang berada di sumur Barhut tersebut. Dan ulama setempat itu berpesan lagi kepada saudagar ini, pergilah engkau ke daerah Yaman Hadramut dan di sana ada sebuah sumur, kau panggillah nama dia. Akhirnya tidak berlama-lama lagi nih, orang ini jalan lagi nih ke Yaman, ya, ke Yaman, ke Hadramut, dan dicari sumur tersebut. Dan sama waktunya yaitu tengah malam. Setelah tengah malam dia datang dan dia menemukan sumur tersebut dan dipanggillah nama Fulan bin Fulan. Tanpa 3 kali Fulan bin Fulan, langsung dijawab oleh arwah yang ada di dalam sumur tersebut. Ya, ada apa? Kaget nih saudagar kayak, nah kok bisa Anda ada di sini? Bukankah ini sumur untuk arwah orang kafir, orang-orang zalim? Kenapa engkau ada di sini? Kasihan sekali engkau berada di sini. Ya, aku berada di sini karena suatu sebab yang pernah aku lakukan di dunia. Apa masalahnya? Dan diceritakan oleh orang saleh ini yang masuk arwahnya ke dalam sumur Barhut ini, diceritakan bahwasanya aku mempunyai famili. Aku punya famili di Khurasan dan aku telah memutuskan silaturahminya sampai akhir kematianku. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menempati aku, arwahku berada di tempat ini. Nauzubillah min zalik. Akhirnya orang saudagar ini tanya, terus gimana dengan 10.000 dinar yang aku titipkan? Akhirnya si orang saleh ini yang masuk ke dalam arwah orang-orang zalim ini berkata, bahwasanya titipanmu masih ada, aku simpan di bawah tanah, tepatnya di dalam rumahku. Cepatlah engkau gali dan uangnya masih ada di sana. Memang keluargaku tidak ada yang mengetahuinya. Oke, akhirnya berterima kasih dan mendoakan ya saudagar kaya agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Lalu pergilah pulang dan menemui pada saudara-saudara dan keluarganya yang ada di rumah tersebut dan minta izin, dan alhamdulillah diizinkan dan digalilah oleh saudagar kaya, dan ternyata benar uang 10.000 dinarnya masih ada, masih lengkap, masih komplit. Luar biasa, Masya Allah. Di balik kebenaran daripada sumur Barhut tersebut, di sini dapat kita mengambil hikmah bahwasanya jangan pernah kita memutuskan tali silaturahim kita kepada saudara kita, apalagi orang tua kita. Mumpung masih ada orang tua kita, sambung tali silaturahimnya. Dan banyak cara untuk bersilaturahim kepada orang terdekat, dengan cara berkunjung, dengan cara memberikan hadiah. Jika tidak punya harta, kita bisa memberikan tenaga dan lain-lainnya. Dan yang jauh juga bisa berkomunikasi, apalagi sekarang ada punya handphone dan lain-lain. Tapi lebih afdal kita berkunjung. Itulah manfaat daripada tali silaturahim. Jangan sampai kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena hal ini. Luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu Channel dimanapun berada, ada beberapa riwayat yang mengatakan untuk memperkuat daripada misteri pada sumur Barhut ini. An Anas radhiyallahu an, arwahul mu'min ilal jabiyah wa arwahul kafirina ila wadin mihadramaut yuqalu lahu Barhut. Jadi dari Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan bahwasanya ruh orang-orang mukmin itu ada di Jabiyah, sedangkan ruh orang-orang kafir berada di bukit Hadramut yang dikenal atau disebut dengan Barhut. Dan disebutkan oleh Imam Suyuti di dalam Syarah As-Sudur, dan dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwasanya sebaik-baiknya bukit manusia itu adalah bukit yang ada di Mekah, dan seburuk-buruknya bukit manusia adalah bukit yang berada di Al-Ahqaf, yaitu bukit Hadramut yang dikenal dengan Barhut. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, khairu ma'un ala wajhil ardi ma'u Zamzam wa syarru ma'in ala wajhil ardi ma'un biwadi Barhut. Sebaik-baiknya air yang ada di muka bumi ini adalah air Zamzam,
Dan seburuk-buruknya air adalah air yang ada di Bukit Barhud atau di sumur Barhud. Jadi Rasulullah SAW sudah mengatakan bahwa seburuk-buruknya air adalah air yang berada di sumur Barhud. Masya Allah, luar biasa. Sahabat Juni Channel dimanapun berada, ada sebuah kisah misteri lagi sebagai tambahan, yaitu cerita ini udah beredar di masyarakat setempat bahwasanya di zaman dulu ada sebuah musafir yang sedang berjalan di daerah dekat dengan sumur Barhud ini. Kemudian gerombolan ini mengalami kehausan yang sangat parah. Akhirnya dia harus mencari air karena persediaannya sudah habis semua. Akhirnya dia dicari, salah satu dari mereka ditugaskan untuk mencari-cari, yaitu setelah ditemukan ada sebuah sumur dan mereka tidak tahu bahwasanya itu adalah sumur Barhud. Akhirnya salah satu di antara mereka harus turun karena tidak bisa diambil dengan tangan, harus turun. Akhirnya dengan sebuah tali, ia dengan bahu-membahu salah satu dari mereka turun ke sumur Barhud tersebut. Tidak panjang lebar, tidak berpikir lama, diturun nih satu orang ya. Seorang musafir ini turun untuk mengambil air karena memang waktu itu memang ada airnya di dalam. Ketika turun, belum sampai dalam, baru tengah-tengah, orang yang ada di dalam sumur ini yang relawannya gitu, ini berteriak, angkat, cepat, angkat. Nah kaget yang di atas, kenapa enggak? Udah jangan banyak tanya, angkat cepetan, angkat, jangan banyak tanya. Akhirnya diangkat buru-buru. Sesampai di atas, ternyata orang yang diangkat tersebut sudah meninggal. Dan bukan itu aja, ketika ditarik itu hanya sebuah pala saja. Jadi udah nggak ada badannya, udah putus. Dan ini sangat merakyat nih kisah ini yang berada di masyarakat setempat. Ada sebuah musafir yang badannya itu terputus, hanya meninggalkan palanya. Wallahu a'lam bishawab. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang terdapat pada sumur Barhud ini. Bahkan ada tambahan lagi, sebuah cerita misteri dari sumur Barhud ini. Ada seseorang ibu yang kehilangan anaknya, dan anaknya ini sedang main, entah kenapa tidak pulang-pulang. Dan akhirnya ibu ini meminta bantuan masyarakat untuk mencarinya. Dan masyarakat itu meyakini bahwasanya anaknya itu sudah diculik atau diambil atau pokoknya entah gimana ceritanya, pokoknya sudah diambil oleh negeri para jin, yaitu sumur Barhud atau jin yang ada di dalam sumur Barhud itu. Dan masyarakat setempat itu meyakini bahwa anak ibu ini hilang diambil oleh bangsa jin yang ada di sumur Barhud tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Itu ada kisah yang beredar dari masyarakat setempat yang ada di sumur Barhud tersebut. Sahabat Jundu Channel dimanapun berada, ada yang menarik dari beberapa artikel yang saya temui dari web resmi, yaitu webnya yang bernama atlasobscura.com. Di situ ada web resmi yang dimana penulisnya ini adalah orang-orang yang adventure atau penjelajah, mau explore. Ini adalah sebuah web internasional yang membicarakan tentang penjelajahan atau sebuah tempat yang misteri dan lainnya, yang di dalamnya itu banyak pakar sains, pakar geologi, dan pokoknya ahli-ahli orang-orang penelitian gitu deh. Dan bisa dibilang web ini adalah situs yang menceritakan tentang penjelajahannya, dan mereka semua meneliti tempat-tempat yang tidak biasa sehingga mereka menjelajahinya dan memberikan tulisan pada artikel tersebut. Sebuah organisasi eksplorasi goa yang disingkat dengan OCED, Oman Cave Exploration Team, tepat pada 15 September 2021 dengan 6 tim yang dipimpin oleh Muhammad Al-Kindi mengeksplorasi sumur Barhud tersebut dengan bekerja sama dengan Badan Geologi dan Sumber Daya Mineral Oman dalam ekspedisi ini. Karena banyaknya misteri yang beredar di kalangan mereka bahkan sampai internasional ini, makanya Muhammad Al-Kindi ini penasaran ingin menjelajahi sumur Barhud ini karena memang tugas mereka ini adalah meneliti tempat-tempat yang tidak biasa. Akhirnya dengan tim ini mereka izin kepada pemerintah setempat dan masyarakat setempat. Awalnya memang masyarakat ini tidak membiarkan adanya ekspedisi ini karena sangat berbahaya. Bahkan pemerintah pun juga tidak mengizinkannya. Dan dengan negosiasi yang luar biasa, Masya Allah, dan kita tidak tahu gimana cerita, akhirnya diizinkan oleh pemerintah dengan catatan ada tanda tangan lah. Intinya pemerintah tidak ikut campur jika seandainya terjadi apa-apa, dan masyarakat juga sudah mengingatkan dan sangat melarang keras, jangan nanti udah banyak cerita yang terjadi pada sumur Barhud tersebut. Memang Al-Kindi pun
juga sempat mendengarkan dari kesaksian dari masyarakat setempat. Ada yang menceritakan dia sering mendengar ada teriakan-teriakan, melihat makhluk aneh, bahkan mengatakan sering mengeluarkan bau yang menyengat. Dan ini semua ditanggapi dengan santai oleh Muhammad Al-Kindi. Tapi itu semua tidak melemahkan daripada semangat tim Al-Kindi dan Badan Geologi Sumber Daya Mineral Oman ini. Karena sudah mendapatkan izin dan masyarakat ini antusias juga, karena belum ada manusia yang bisa turun sumur Bahrut tersebut, karena banyaknya cerita mistis yang didengar oleh masyarakat setempat pada takut semua, dan memang banyak juga yang pada mati juga di dalam sumur Bahrut tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Akhirnya tim ekspedisi yang dipimpin oleh Muhammad Al-Kindi ini masuk nih ke dalam. Dimasuk nih, yang turun itu adalah Al-Kindi. Turun Al-Kindi, diturunkan oleh tim. Awalnya baik-baik saja, kemudian dilihat terus sampai tengah, sampai talinya itu tidak cukup. Dia minta tali, tambahin lagi. Di tengah-tengah perjalanan penurunan sumur Bahrut ini, luar biasa kata Al-Kindi, ia menyaksikan banyak pemandangan yang sangat menakjubkan di sana. Dia melihat seperti sama dengan gua-gua yang ia pernah jelajahi, banyak stalagmit, banyak batu-batu mineral dan mutiara-mutiara lainnya. Dan ada beberapa memang yang dilihat oleh Al-Kindi ini agak berbeda daripada gua-gua sebelumnya. Dan dilihat ternyata ada banyak ular dan banyak binatang lainnya, kodok dan lain-lainnya. Tapi yang ini yang unik binatang tersebut karena banyak banget, jam itu banyak sekali ular. Dan ularnya ini adalah ular yang transparan, bukan ular yang berwarna, tapi ularnya transparan yang dilihat oleh Al-Kindi. Dan kemudian ia lihat lagi kanan kiri, dan memang ia mengendus ada bau yang menyengat, bau yang tidak enak. Tapi ditepis dengan Al-Kindi bahwasanya bau menyengat ini berasal dari bangkai-bangkai unggas. Kemudian dilihat lagi oleh Al-Kindi pas sampai menyentuh dasar, ya, Al-Kindi melihat luar biasa fenomena yang tidak pernah biasa ia lihat dari sepanjang ia meneliti gua-gua. Dan dilihat ada air terjun kecil, banyak lubang di tengah-tengah yang mengakibatkan seperti air terjun kecil muncul keluar sini, dan dilihat ada genangan air yang mengalir juga di dalam. Bahkan Al-Kindi juga meminum air yang ada di dasar sumur Bahrut tersebut, dan diminum, dan airnya pun juga sangat jernih. Tidak sama dengan seperti yang dibicarakan oleh orang-orang bahwasanya airnya itu hitam, pekat, bau anyir dan lain-lain. Tapi yang dihirup oleh Al-Kindi, dia katakan airnya itu bening dan tidak berbau dan enak diminumnya. Dan bahkan Al-Kindi pun juga membawa sampel airnya itu juga. Setelah Al-Kindi sudah mencapai dasar, dia mengatakan baik-baik saja di bawah, dan ia mengabarkan pada timnya. Akhirnya satu demi persatu timnya juga ikut turun. Setelah turun dengan Badan Geologi, Badan Sumber Daya, mereka bereksplorasi di dalam sumur Bahrut ini selama berjam-jam. Tak terasa sampai 5 atau 6 jam dikatakan itu dia mengeksplorasi. Bahkan mereka semua juga mengatakan mengambil beberapa sampel. Dan Al-Kindi pun juga mengatakan bahwasanya ia melihat banyak kejanggalan juga di dalam, tapi ia tidak sebutkan di dalam penemuan tersebut. Hanya beberapa yang masih logis ya, tapi banyak juga yang dia saksikan bahwasanya di sana banyak tulang belulang, entah itu tulang belulang hewan atau manusia. Tapi wallahu a'lam bishawab, tapi diyakini oleh Al-Kindi ini adalah itu tulang belulang manusia. Setelah berjam-jam ia bereksplorasi di dalam sumur Bahrut, akhirnya Al-Kindi naik ke atas. Sampai di atas, masyarakat itu banyak yang menonton, banyak menyaksikan karena antusias, karena luar biasa. Manusia pertama yang turun ke dasar sumur Bahrut yaitu Al-Kindi. Luar biasa, Masya Allah. Akhirnya pas sampai di atas, ribuan pertanyaan dihajar kepada si Al-Kindi ini. Banyak pertanyaan tuh. Dan Al-Kindi pun menjawab dengan santai, aku baik-baik saja, dan aku pun juga meminum air yang ada di dasar sumur Bahrut, dan aku pun juga baik-baik saja. Luar biasa, Masya Allah. Dan akhirnya mematahkan mitos yang selama beratus-ratus tahun ini, bahkan berjuta-juta tahun mungkin. Ini mematahkan semua teori-teori tersebut. Nah, di sini ada yang menarik dari hal ini. Berarti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu berbanding terbalik dengan apa yang ditemukan oleh tim Al-Kindi ini selaku pakar sains ini, karena dia sudah turun dan lain. Dan hal ini membuat bingung juga masyarakat setempat yang meyakini akan hadis Nabi Muhammad SAW dan nasihat dari para ulama, dan kemudian daripada riwayat-riwayat dari kitab-kitab referensi yang kuat. Nah, gimana nih? Dan ini menjadi misteri, apakah sumur Bahrut itu adalah sumur yang selama ini yang ia takutkan, atau sumur Bahrut itu memang sudah ditutup dan sudah tidak ada?
dan sumur Barhut ini sumur apa dan lain-lain. Nah, ini menjadi misteri. Belum ada data valid pun yang sampai sekarang pun yang menyatakan sumur Barhut itu adalah di tempat situ, tapi mereka cuma meyakini bahwasanya itu adalah sumur Barhut. Dan kemudian Anda tanyakan kepada guru Anda, ini gimana nih? Ada seorang peneliti yang meneliti sumur Barhut, kemudian berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya airnya itu hitam dan airnya itu berbau anyir, sedangkan ditemukan oleh Al-Kindi ini airnya bening dan airnya itu pun tidak berbau. Kemudian jawaban simpel dari guru Anda apa? Simpel aja. Ente lebih percaya mana? Antum lebih percaya mana? Al-Kindi atau Rasulullah SAW? Jelas, Anda lebih percaya kepada Rasulullah SAW. Simpel itu jawaban daripada guru Anda. Dan alhamdulillah, setelah Anda searching, ternyata Buya Yahya, pemilik Ponpes Al-Bahjah ini pernah membahas tentang sumur Barhut yang ditemukan oleh peneliti Oman ini. Dan ternyata jawaban pun juga sama. Dan Buya Yahya pun juga sama mengatakan bahwa kita tidak boleh mengingkari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bisa jadi yang ditemukan oleh Al-Kindi ini adalah sumur yang lain, bukan sumur Barhut yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sumur Barhut itu bisa jadi sudah tertutup dan tidak bisa ada yang tahu dan tidak bisa ada yang buka. Dan yang ditemukan oleh Al-Kindi itu pun bisa jadi sumur yang lain. Luar biasa, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Intinya, apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu harus kita yakini dan kita harus percaya bahwasanya sumur Barhut itu masih ada di Hadramut dan tidak tahu keberadaannya. Dan apa yang disampaikan oleh Al-Kindi ini belum tentu itu adalah sumur Barhut yang sesungguhnya. Sahabat Jundu, kita kembali kepada peneliti dari Al-Kindi ini. Peneliti Al-Kindi ini telah mengambil beberapa sampel dan akan menerbitkannya di dalam sebuah artikelnya, di artikel internasional. Tapi hingga sekarang artikel itu belum keluar juga. Entah apa yang terjadi, wallahu a'lam bishawab. Mungkin sahabat Jundu ada yang tahu informasi tentang hasil daripada sampel yang dibawa oleh Al-Kindi ini, mungkin bisa kita sharing di komentar, bisa kasih informasi. Dan karena memang Anda belum mendapatkannya hasil ujinya, hanya cerita daripada penurunan Al-Kindi ini turun ke dasarnya aja. Dan bahkan konon ceritanya itu 8 peneliti ini pun juga entah kemana, nggak tahu kemana deh, udah nggak ada ceritanya lagi. Dan luar biasa, Masya Allah, wallahu a'lam bishawab, apa yang terjadi, dan itu menjadi misteri. Dan intinya kita tetap berpatokan kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mungkin kisah ini bermanfaat buat sahabat Jundu channel di mana berada, dan sebuah menjadi misteri. Dan jujur ya sahabat Jundu, ini adalah cerita perdana Ana untuk menceritakan sebuah misteri. Jika sahabat Jundu tertarik Ana untuk menceritakan sebuah misteri-misteri, mungkin insya Allah kedepannya kita akan bercerita lagi tentang misteri. Insya Allah didukung dengan referensi yang kuat juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan ter-up to date. Ana Derabi, salam Jundu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.